Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah SPN. Yang saya hormati Bapak Adi Indra Hermanung, STMTMM, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua LPPM beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Wakil Rektor dan juga dosen Kaprodi Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo beserta seluruh peserta workshop pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mengantarkan kita menuju jalan yang terang benderang. Sebelum itu, saya mohon izin selaku pembawa acara pada pagi hari ini pada acara pendampingan proposal hibah penelitian pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek tahun usulan 2024 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 Desember 2023. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UU. Dimohon untuk seluruh hadirin dapat mengikuti dengan hikmat.
Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada yang terhormat Ibu Nikma Yuha SEMSM Dekan. Terima kasih Mbak Mila. Suara saya terdengar? Dengar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Dr. Hidayatullah SPN. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini Bapak Indra Adi Hermanu STMTMM dari Kemendikbudristek, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Warek 1, 2, 3, dan 4 Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, dan Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, serta Bapak Ibu dosen peserta workshop Hibah Bima Kemendikbudristek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2024. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang sangat luar biasa di suasana yang mendung, dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti akan dapat berkumpul dengan beliau di surganya Allah. Amin, amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Adi Indra Hermanu yang pada pagi hari ini berkenan untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengalamannya kepada kami, dosen Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo pada khususnya, dan teman-teman dosen dari universitas lain pada umumnya. Mudah-mudahan dari kegiatan pada pagi hari ini membuahkan sebuah karya yang luar biasa, yang tentunya tujuan utamanya adalah mendapatkan hibah di tahun 2024. Untuk skema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sementara skema vokasi ya Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan hari ini menjadi ladang amal kita semuanya. Mudah-mudahan lancar, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk bergabung. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang menyempatkan hadir untuk acara workshop pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Itu saja dari saya, dan mohon maaf tadi atas keterlambatan acara. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nikma Yuha. Selanjutnya ialah keynote speaker yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, yakni kepada yang terhormat Dr. Hidayatullah SPN. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber utama kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Adi Indra Hermanu, STMTMM, yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM Umaha, Ibu Nikma Yuha, SEMSM, juga yang kita hormati Mbak MC, Mbak Mila, dan para peserta workshop pada pagi hari ini, baik dari internal Universitas Ma'arif Hasyim Latif maupun dari teman-teman lainnya di luar Umaha Sidoarjo. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa bertemu pada forum yang cukup terhormat, yaitu workshop Hibah Bima Kemendikbudristek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi tahun anggaran 2024, dengan narasumber dari
Kemendikbudristek langsung, yaitu Bapak Dr. Adi Indra Hermanu. Beberapa waktu yang lalu Bu Nikma Yuha ketika mengajukan proposal untuk mengadakan workshop ini, beliau juga minta izin, Pak Rektor, apakah boleh flyer atau pengumuman workshop ini kita buka juga untuk umum di luar Umaha. Saya bilang sangat boleh sekali, karena acara pada pagi hari ini cukup bermanfaat untuk diketahui oleh setiap dosen yang sudah ber-NIDM. Bapak Ibu sekalian, dikarenakan saya lihat juga peserta banyak dari Umaha, sejenak saya sekilas akan memperkenalkan Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Biasanya memang orang cukup eh, sulit menyebut kepanjangan Umaha, Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Jadi Umaha ini adalah suatu universitas perguruan tinggi yang sudah 10 tahun berdiri di daerah Sidoarjo. Kami saat ini sudah memiliki 4 fakultas dengan total 15 prodi. Insya Allah tahun ajaran depan akan menambah 1 atau 2 prodi di bidang kesehatan. Fakultas yang ada di Umaha ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dengan 2 program magister, yaitu Magister Manajemen dan Magister Hukum. Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita Umaha ada tagline yaitu akselerasi akademik. Untuk itu salah satunya agar kita bisa melakukan akselerasi, kita melakukan atau melaksanakan workshop pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa eh, BIMA ini adalah peralihan dari aplikasi sebelumnya yaitu Simli Takmas, Sistem Informasi Penelitian dan Pengaduan pada Masyarakat. BIMA tahun 2024 sudah dibuka mulai Desember ini, khususnya yang untuk program perguruan tinggi vokasi. Maka semoga dengan adanya workshop pada pagi hari ini bisa membuka cakrawala kita, bisa kita berpacu semakin semangat untuk melakukan pengabdian masyarakat khususnya dan penelitian. Sehingga salah satu kemudian tujuan kita yaitu agar bisa mendapat hibah melalui program dari Kemendikbudristek ini. Demikian mungkin dari kami mewakili Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga Ibu Nikma Yuka dan para peserta workshop. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan. Dengan disampaikannya keynote speaker atau sambutan yang diberikan oleh Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, juga sebagai bentuk simbolis pembukaan acara workshop pada pagi hari ini. Selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Adi Indra Hermanu, yang nantinya akan dipandu langsung oleh moderator kita, yakni Bapak Khairul Anam STMT. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, yang terhormat Bapak narasumber Bapak Dr. Adi Indra Hermanu STMT MM, dan Ibu Ketua LPPM Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Ibu Nikma Yuha SMM, MSM, dan tak lupa pula yang terhormat juga seluruh Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, serta tak lupa pula saya sapa juga dari peserta workshop Hibah Bima Kemendikbud yang insya Allah pada Jumat berkah ini diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan yang sangat besar untuk kita semua, yang mana nanti
sama-sama kita punya tujuan khusus untuk mengikuti workshop ini adalah mendapatkan hibah ya. Dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pada acara pagi hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat berkat ajaran yang dibawa oleh beliau kita semua bisa menikmati nikmat yang sangat luar biasa yakni Islam dan iman. Alhamdulillah juga terima kasih ya saya sampaikan khususnya untuk Bapak Adi Indra Hermanu selaku moderator dari Kemendikbud yang menyempatkan waktunya pada agenda workshop kali ini, dan Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Bapak Dr. Hidayatullah, matur nuwun Bapak telah membuka acara workshop kali ini yang semoga nanti bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Mungkin izin ya segera saya mulai karena acara intinya adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Adi Indra Hermanu dari Bima Kemendikbud. Mungkin saya mulai dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kalau zaman sekarang anak milenial ini diteruskan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, bahkan kalau sudah kenal pun katanya belum sayang juga. Oke, mohon izin untuk share screen terkait dengan kurikulum vitae atau biodata dari Bapak Adi Indra Hermanu selaku moderator pada agenda pagi hari ini. Mohon izin sudah muncul nggih? Oke. Ini CV singkat atau kurikulum vitae singkat dari Bapak Adi Indra Hermanu yang mana nama lengkap beliau adalah Dr. Adi Indra Hermanu ST MTMM. Beliau menempuh pendidikan mulai dari S1 Teknik Sipil di Universitas Negeri Semarang, kemudian dilanjutkan 2 kali S2 nih, manajemen dan teknik sipil yang masing-masing di manajemen di Universitas Jagakarsa, kemudian S2 Teknik Sipil di Universitas Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan S3 atau doktoral program manajemen inovasi di Universitas Pajajaran. Dengan riwayat jabatan dan pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa, beliau sudah malang melintang di Kemristek ya dulu, mulai tahun 2008 sampai sekarang. Yang dulunya masih Kemristek, yang sekarang sudah berubah-ubah, Kemenristek Dikti, Kemendikbud, dan seterusnya. Ya, mulai dari Kasub bidang pengembangan program Riptek strategis, kemudian Kasub bidang analis Riptek Hankam, kemudian ke bidang evaluasi program, ketua bidang Riptek Hankam, dan sampai pada 2 jabatan terakhir yakni analis kebijakan ahli media, mulai dari di Ristek atau BRIN mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Tentunya dengan banyaknya pengalaman dan riwayat jabatan tersebut, beliau juga mengemban banyak juga penugasan mulai dari penyusunan undang 2012 revitalisasi industri pertahanan, kemudian penyusunan Permenristek pada tahun 2016 yaitu pengukuran dan penetapan TKT, kemudian penyusunan Permenkeu SBK Riset pada tahun 2016 sampai pada tim penyusun Permenristek Dikti tahun 2018 dalam bidang penelitian dan karya ilmiah yang juga menurut saya ini sangat luar biasa dengan rumpun keilmuan mungkin kebanyakan di quality management, kemudian kebijakan publik dan seterusnya, yang mungkin salah satunya dimulai yang terbaru pada 2023 juga ini Higher Education Research Performance Parameter Classified by System Theory. Ini tentang parameter pengukuran ya, tentang teori. Dan beliau ini banyak karya dalam dunia publikasi ilmiah yang mulai dari dunia nasional sampai internasional. Ada banyak sekali yang mungkin dirangkum di CV kali ini. Mungkin karena pengalaman yang sangat luar biasa dari beliau ini, saya rasa ini membuat kita lebih tidak sabar untuk mendengarkan
dan menyimak materi dari beliau mengenai mungkin terkait panduan atau garis besar mengenai hibah Kemendikbud terutama untuk vokasi. Mungkin tips triknya mungkin Bapak nanti juga diberikan gitu. Atau sedikit bocor-bocoran halus gitu mungkin tidak apa-apa. Oke, mungkin waktu dan tempat untuk Bapak Adi Indra Hermanu sebagai narasumber kali ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa sehat, bisa berkumpul bersama dalam acara workshop Hibah Bima Kemdikbudristek, terutama untuk program di Prodi Vokasi. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif, Umaha Sidoarjo, Pak. Salam kenal Bapak. Kemudian ada Ibu Kepala LPPM, Ibu Nikma Yuha, yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian, para dosen peneliti di lingkungan Umaha Sidoarjo, dan juga ada tamu undangan dari perguruan tinggi lain. Mohon izin Pak, kami menambahkan sedikit bahwa kami memang sejak 2022 kami ditugaskan di Direktorat APTV, Akademi Perguruan Tinggi Vokasi di Dirjen Pendidikan Vokasi. Jadi kalau sebelumnya memang terkait dengan Bima tadi Pak Rektor menyampaikan, Pak Dr. Hidayatullah, bahwa kami memang sebelumnya memang mengelola di Simlitamas dulu dengan Prof. Oki. Mungkin Prof. Oki Bapak juga sudah kenal ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian dalam perkembangannya dulu setelah zamannya Prof. Natsir menjadi Menteri Ristek Dikti, kami membantu beliau. Kemudian di periode kedua dengan Prof. Bambang, kemudian ada perubahan-perubahan struktural. Kemudian kami juga sejak 2022 kemarin ditugaskan membantu Ibu Dirjen Kiki Yulianti dan Pak Dr. Beni Banajaya, Pak Direktur kami, untuk mengelola program Bima. Sehingga sampai sekarang kami, insya Allah, tugas kami di sini membantu Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu yang memang mempunyai home base di Prodi Vokasi. Meskipun nanti dalam dalam ketentuan selanjutnya bahwa teman-teman yang di luar prodi vokasi itu memang tetap bisa secara berkolaborasi nanti bersama-sama untuk memanfaatkan terutama dana BOPTN penelitian. Pak Moderator, izin saya share bahan, Ji. Siap, Pak, monggo. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat bahan kami? Siap, Ya. sampun muncul, Bapak. Baik. Mohon izin. Jadi kami memulai mungkin dengan slide ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebijakan penelitian di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bahwa Kementerian mendorong. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Presiden itu berkenan menghadiri acara festival vokasi terkait dengan beliau menyampaikan tentang keberhasilan pendidikan vokasi. Jadi sejak tahun 2020 ada perubahan struktural bagaimana pendidikan vokasi dan pelatihan itu memang diakselerasi, diharapkan dapat didorong untuk menjawab banyak kebutuhan dari masyarakat, khususnya dari dunia industri. Sehingga kalau dikaitkan dengan konteks penelitian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebijakan di kementerian bahwa dosen perguruan tinggi vokasi ini didorong untuk mengembangkan produk jasa melalui riset terapan. Jadi kalau nanti teman-teman di DRTPM nanti akan meluncing
panduan itu lebih mereka fokus kepada riset-riset keilmuan, riset-riset teoritis gitu ya, di riset dasar. Nah, di eh, di vokasi kita lebih banyak memang panduan itu nanti diarahkan kepada riset-riset terapan, kemudian juga pengabdian masyarakat dan inovasi dengan skema kerjasama industri dan masyarakat. Nah, kemudian juga akselerasi pengembangan riset terapan di, di diukur dengan indikator-indikator yang nanti bisa terukur gitu ya. Nanti banyak luaran-luaran yang sifatnya seperti paten gitu ya, kemudian desain industri dan lain sebagainya. Itu jadi kebijakan peningkatan luaran-luaran yang memang sifatnya inovasi, tidak ke arah publikasi sebenarnya. Nah, kemudian untuk skema pengabdian diarahkan tidak hanya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun juga membantu berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dan untuk hingga pendanaan tahun 2024 ini, jadi 2020 dan sampai 2024, prioritasnya adalah tetap meskipun kita punya 10 bidang prioritas, tetapi Mas Menteri mengarahkan kepada ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, pariwisata, dan kesehatan. Jadi skema besarnya adalah sebenarnya adalah isu global, yaitu climate change. Nah, keempat hal tersebut ini disampaikan oleh Ibu Dirjen sebenarnya pada acara launching panduan Bima Vokasi beberapa saat yang lalu di tanggal 1 Desember kalau nggak salah, jadi udah 2 minggu yang lalu. Sehingga ini penting bagi Bapak Ibu untuk memahami ketika nanti akan menyampaikan proposal. Karena yang nanti terkait dengan topik-topik seperti ini akan menjadi prioritas untuk pendanaan. Nah, kemudian pada perjalanannya panduan setelah berubah dari Simlitamas menjadi Bima, sempat kita di 2022 itu vokasi sebenarnya sudah mempunyai panduan tersendiri. Tapi ketika tahun 2023 karena transisi Bima, maka eh, ada penggabungan panduan antara eh, pendidikan tinggi akademis dengan pendidikan tinggi vokasi. Namun di 2024 eh, kami meminta arahan dari para pimpinan terkait dengan beberapa hal. Jadi dengan luaran-luaran yang perbedaan punya perbedaan secara prioritas gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi vokasi dengan diksi mempunyai keunikan masing-masing. Kemudian juga terkait dengan aksesibilitas bahwa penumpukan masing-masing skema yang sebenarnya mirip tetapi sebenarnya berbeda gitu ya, karakteristik maupun target luarannya detailnya sangat berbeda sehingga supaya mempermudahkan keterbacaan juga bahkan banyak ternyata dosen-dosen vokasi ketika kami eh, coba tanya mereka justru nggak tahu ada bab bagian dua yaitu bagian vokasi yang ada di belakang. Nah, mereka mengacu pada skema-skema yang memang sebenarnya mirip, tetapi melihat aturan-aturan yang ada di bagian depan. Sehingga itu rasionalisasi ketika diputuskan untuk panduannya dipisahkan kembali. Dan alhamdulillah kami sudah meluncing sesuai dengan arahan Ibu Dirjen. Jadi sebenarnya juga agak terlambat ini Ibu Dirjen mintanya sebenarnya admin satunya itu bisa segera. Jadi ketika akhir tahun itu sudah ada ketetapan. Dan insya Allah teman-teman di DRPM kemarin kami juga diminta diskusi bersama, mereka juga akan segera melaunch dengan skema sebenarnya tidak jauh berbeda dengan panduan yang ada di 2023. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kami melaporkan ini sedikit nanti sebenarnya Pak Akhril kita banyak diskusi ya Pak Akhril, jadi nanti saya sampaikan lebih cepat lagi. Yap. Jadi 10 bidang dengan masing-masing dan kalau kita lihat ini highlightnya adalah bahwa dana riset memang kebijakan pimpinan bahwa dana riset lebih diarahkan diprioritaskan kepada riset-riset sebenarnya yang sudah ada di ujung-ujung. Jadi sudah dihilir, kita petik gitu ya hasil-hasil riset sebelumnya untuk menjadikan melakukan produk-produk penelitian yang siap nanti menjadi eh, produk-produk yang sebenarnya sudah siap dipasarkan gitu ya. Jadi
memang ada penurunan dana, tapi insya Allah saya sudah mendapatkan pagu dana untuk 2024 ada tambahan kurang lebih sekitar 10 M lagi. Jadi kalau tahun lalu sekitar 30-an ya yang bisa kita manfaatkan, tahun depan insya Allah bisa 40. Dan kalau tahun lalu rasio keberhasilannya sekitar 20%, kita harapkan nanti tahun depan eh, kalau proposalnya lebih banyak, ya mungkin rasionya tidak akan berubah, tetapi eh, judul yang dapat kita danai, topik maupun dananya itu bisa lebih banyak lagi. Dan semoga insya Allah Bapak Ibu dari Umaha ini banyak yang nanti bisa mendapatkan pertama berpartisipasi dalam menyampaikan proposal dan insya Allah banyak yang juga bisa didanai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian luaran 2023 memang belum selesai. Insya Allah kami juga akan memvalidasi di awal Januari termasuk 2022 sebenarnya yang akan kita validasi. Karena kami meyakini ini teman-teman sedang berusaha mengupload hari ini terakhir ya kalau nggak salah tanggal 15 Desember untuk pendanaan tahun 2023. Kemudian luaran juga diupload Minggu Senin itu kami melaksanakan seminar di Semarang di Poli Desa untuk penelitian yang sudah berakhir di tahun 2023 ini. Nah, semoga nanti capaian yang sebelah kanan itu eh, sampai Januari nanti bisa lebih tinggi lagi, naik lagi angkanya. Nah, kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi untuk 2023 ini sebenarnya eh, kami mengusahakan tidak ada perubahan dari tahun 2023. Tetapi eh, jadi saya teringat di diskusi kami dengan tim di akhir akhir November kalau nggak salah kita udah siap tuh pertengahan November kita udah siap mau launching tiba-tiba keluar Permenkeu baru dari teman-teman DJA Kementerian Keuangan. Jadi mereka mengeluarkan SBK yang tiba-tiba berbeda sama sekali dengan SBK kita sebelum-sebelumnya. Jadi kebetulan kami waktu diminta tolong juga oleh Prof. Natsir, Menteri dan Pak Dirjen, Pak Dimyati untuk berdiskusi dengan teman-teman DJA Kementerian Keuangan untuk menyusun SBK sehingga SBK yang selama ini kita ketahui per bidang riset 10 bidang, kemudian ada proses riset dari riset dasar, terapan pengembangan, kemudian juga ada kapasitas dan riset pembinaan, maka itu berubah sama sekali Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri sempat menghubungi teman-teman DJA ketika itu mereka memang berdiskusi hanya dengan teman-teman di BRIN, padahal di BRIN juga tidak tidak mengimplementasikan SBK itu banyak di pendanaan BOPTN yang mengimplementasikan SBK dirubah semuanya menjadi berbasiskan luaran. Jadi mereka tidak lagi per bidang fokus, tidak lagi riset dasar, terapan, riset pengembangan, tetapi berbasis luaran. Jadi kalau riset yang menghasilkan publikasi diberikan dana maksimal sekian, 50 juta ya, kemudian riset menghasilkan paten 700 juta dan prototip itu 500 juta, terus kemudian ya dan seterusnya gitu. Jadi sangat singkat. Kalau dulu targetnya laporan, sekarang targetnya benar-benar luaran. Sehingga dalam waktu 2 minggu kita mencoba tidak merubah skema, tetapi kita mencoba men, apa, menyesuaikan plafon pendanaan risetnya maksimal yang nanti Bapak Ibu bisa ajukan, baik di riset pembinaan, riset pemula gitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti riset yang memang menghasilkan produk-produk bahkan produk-produk yang nanti mempunyai perlindungan KI gitu ya. Jadi kita sesuaikan semuanya. Nah, kemudian ada beberapa perubahan detail per skema. Jadi skema kerjasama dalam negeri kalau dulunya eh, bebas saja kerjasamanya ya ketua dari semua PT bisa masuk dari jadi hanya ada satu PT, anggota lain yang dari eh, dari perguruan tinggi lain. Terus kemudian ada skor, maka kita akan merubah polanya ketika dulu seperti zaman kami masih di DRPM. Ini maksudnya untuk
eh, apa mengakselerasi Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, jelas mentoring kalau dalam dunia penelitian tidak mungkin ya dosen pemula tiba-tiba ujuk-ujuk langsung nanti jadi dosen world class gitu ya. Dulu saya di bawah Pak Oki eh, membantu beliau untuk riset dasar termasuk world class gitu. Sekarang kami melihat bahwa untuk program di pendidikan vokasi ini memang banyak eh, harusnya diprioritaskan untuk apa namanya dosen-dosen yang perlu untuk ditingkatkan kapasitas penelitiannya gitu ya. Dan itu membutuhkan apa namanya pendampingan-pendampingan dari para dosen-dosen senior yang memang sudah tingkatnya nasional ataupun internasional sehingga kita kembalikan ada tim peneliti pengusul ya Bapak Ibu yang ada di klaster eh, Pratama hingga nanti Madya gitu ya eh, itu bisa mengajukan dengan syarat nanti punya tim tim kerjasama di perguruan tinggi yang punya kelas lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya Pratama bisa dengan teman-teman di binaan, Madya, Utama, kemudian Mandiri dan Madya juga begitu harus punya eh, apa namanya mitra peneliti di perguruan tinggi yang klasternya di atasnya. Jadi itu kita kembalikan. Nah, kemudian eh, terapan. Jadi kalau terapan itu ada penelitian terapan jalur kepakaran, hilirisasi, kemudian jalur kepakaran, produk vokasi. Nah, kalau kepakaran itu sebenarnya eh, waktu itu memang diskusinya dengan teman-teman di DRTPM. Jadi mereka meminta untuk ada skema yang luarannya apa publikasi internasional di jurnal Q1 tetapi dengan dana riset terapan. Nah, itu akhirnya kita putuskan ketika kami berdiskusi dengan tim. Jadi nanti di vokasi kita tidak ada lagi hilirisasi. Vokasi itu sebenarnya hampir mirip. Maka kita lebih fokus kepada penelitian produk vokasi saja, Bapak Ibu sekalian yang dikompetisikan. Tetapi nanti kami juga akan mengalokasikan beberapa penelitian penugasan yang terapan. Seperti misalnya eh, ini kita mengalami perubahan cuaca ya Bapak Ibu sekalian dan ada arahan baik dari Presiden terkait dengan isu lingkungan maupun Mas Menteri bahwa kita harus berkontribusi terhadap perubahan apa isu-isu terkait dengan perubahan lingkungan ini sehingga nanti beberapa topik seperti misalnya eh, arah kendaraan listrik itu perlu didukung oleh baterai listrik. Kami sudah menyusun tim konsorsium ya yang terdiri dari para dosen-dosen vokasi yang memang punya kompetensi dalam rumpun keilmuan yang memang dibutuhkan dalam eh, pengembangan produk baterai listrik. Nah, itu seperti itu kami berikan penugasan. Nah, kemudian kalau skema pengabdian ini yang tadinya kita buka tiga, Bapak Ibu sekalian, ternyata kami banyak aspirasi dari para Bapak Ibu dosen vokasi bahwa kalau hanya dua mono tahun dan satu multi itu tidak cukup karena ternyata eh, prioritas terhadap desa binaan ini penting sehingga eh, dan disetujui oleh Pak Direktur ketika kami menyampaikan ke Pak Direktur apakah diperkenankan untuk membuka satu lagi skema maka selain nanti PMP, PKM, PW maka akan ada juga skema untuk pemberdayaan desa binaan. Nah, untuk eh, mitra ini satu ketentuan umum yang tadinya tidak ada di tahun 2023 itu eh, kami selipkan. Jadi mitra sasaran penerima manfaat itu tidak bisa diganti di tengah jalan. Karena ternyata ketika kita monef, kita evaluasi, itu eh, banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan kami meyakini bahwa perubahan apa mitra beneficiary gitu ya, mitra penerima manfaat itu ternyata membuat tidak maksimal eh, kinerja dari pengabdian tersebut gitu. Jadi itu akhirnya yang mendasari bahwa eh, perlu apa dibuat sebuah ketentuan bahwa mitra tidak boleh diganti. Kemudian mitra kerjasama terobosan baru
Oh ya tadi kalau untuk penelitian tetap ya Bapak Ibu sekalian kita nanti ada selain kerjasama tadi yang antar apa namanya antar perguruan tinggi nasional, maka kami juga selain penelitian yang ada kerjasama luar negeri tapi sifatnya penugasan, ada juga pengabdian yang bisa berpeluang untuk bekerja sama dengan mitra luar negeri. Jadi ini salah satu perbedaan dengan skema di tahun 2023. Nah, untuk desa binaan maksimal dana kalau dalam buku panduan meskipun tidak dibuka itu tertera 100 juta, maka kita naikkan jadi 50 juta. Jadi tetapi ada eh, agreement ya Bapak Ibu sekalian antara desa yang memang desa binaan yang sebagai mitra yang akan dikerjasamakan dengan Bapak Ibu sebagai pengabdi di UMAHA atau di perguruan tinggi lainnya gitu ya. Itu perlu ada agreement. Nah, kurang lebih eh seperti ini Bapak Ibu sekalian eh apa ringkasan dari skema-skema penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi dasar lebih ke arah aspek pembinaan apa Bu Dirjen atau Pak Direktur seringkali menyampaikan arahan kepada kami bahwa vokasi lebih ke arah terapan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan riset dasar karena di IQ5 kita itu tetap ada rekognisi internasional dan pemanfaatan hasil riset ke masyarakat. Jadi artinya tetap ada tidak ditutup untuk riset dasar, hanya riset dasarnya lebih kita arahkan untuk pembinaan PDP, kemudian kerjasama dalam negeri, tesis magister ya Bapak Ibu sekalian yang prodi vokasinya ada yang punya S2 terapan atau S3 terapan, dokter terapan. Kemudian ya tadi disertasi dokter terapan itu, kemudian juga PMDSU. Kalau ini terikat dengan teman-teman di Direktorat Sumber Daya. Jadi di temannya Pak Sofwan, Pak Direktur Sumber Daya, dan Bu Yudi ya, koordinator di sana, itu mereka yang menseleksi. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh mereka, baik di akademis maupun di vokasi, maka yang memfasilitasi adalah teman-teman di APTV ataupun di DRTPM untuk di diktinya. Jadi untuk sewa terapan kita hanya satu saja fokus. Ini bisa Bapak Ibu baik di klaster mandiri hingga pasar pratama. Jadi untuk skema pendidikan terapan Bapak Ibu silahkan bersaing, berkompetisi untuk eh, apa namanya mengajukan proposal di skema PV. Tetapi kalau yang PDP dan yang lainnya itu memang tidak semua klaster dibuka, PDP hanya eh, semacam apa pratama dan binaan saja gitu ya. Sedangkan yang mandiri utama tidak diperkenankan. Jadi mereka bersaingnya di jalur yang vokasi. Kemudian kalau pengabdian masyarakat kita buka untuk 4 skema multi tahun 2, mono tahun 2. Kalau kita lihat di bagian kiri Bapak Ibu sekalian, ini eh, kita berbasis tetap kepada TKT ya, tingkat kesiap terapan teknologi. Jadi PDP, PK, PTM itu masuk skema dasar, kemudian ada terapan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita di APTV kami mempunyai pendanaan yang nilainya jauh lebih besar daripada di BIMA ini sebenarnya. Jadi dana tahun 2024 itu ada 150 miliar. Jadi dibanding tidak nyampe ya Bu, Bapak Ibu 30% dana yang ada di BIMA. Meskipun memang kalau di MF itu eh, yang diutamakan adalah dana padanan, artinya dengan pihak baik industri, Dudi, ataupun situ untuk skema A atau skema B untuk yang dengan pemerintah pusat atau daerah itu eh, bisa saling bersinergis gitu ya untuk sama-sama eh, apa namanya melaksanakan penelitian dengan dana yang masing-masing gitu ya. Nah ini timelinenya Bapak Ibu sekalian, 1 Desember kemarin sudah kami luncurkan, call sudah, surat sudah ada di BIMA, eh, sosialisasi secara umum juga sudah kita lakukan. Di surat tanggal 30 Bapak Ibu sekalian, ini masih ada 2 minggu. Jangan
di 2-3 hari terakhir, dan saya saya sepertinya tidak yakin kalau ada nanti perpanjangan nih Bapak Ibu sekalian, karena pengalaman tahun lalu kayaknya nggak ada perpanjangan juga gitu. Jadi eh, kami ingin ber- berbekal pengalaman tahun lalu, kita tahun lalu baru berkontrak itu di bulan Juni atau Juli ya. Kemudian sepertinya hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau kita sama-sama sepakat gitu Bu, Bapak, eh, 30 Desember ini clear, fix, selesai, proposal sudah masuk, Bapak Ibu sudah sukses gitu ya, berhasil menyampaikan proposal terbaik Bapak Ibu, sehingga kita bisa proses di Januari, administratif maupun substantifnya, maka pengumuman bisa di Februari, Maret paling akhir itu kontrak bisa kita lakukan dari kementerian eh, ke eh, apa, kalau di swasta mungkin lewat LL Dikti dulu ya, LL Dikti Surabaya, kemudian baru ke perguruan tinggi swasta. Sehingga nanti Maret itu Bapak Ibu sudah bisa berjalan proses penelitiannya. Maret hingga eh, Desember gitu ya. Waktu yang lebih panjang, Bapak Ibu lebih leluasa untuk bisa memproses sebuah penelitian yang menghasilkan luaran-luaran yang terbaik. Gitu ya harapan kami. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah punya apa, garis besar proposal, tinggal nanti Bapak Ibu didetailkan sesuai dengan teknis panduan yang ada di dalam panduan 2024 yang terbaru ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini detailnya saya rasa Bapak Ibu nanti kita banyak diskusi saja ya. Kalau saya pikir Bapak Ibu ini bisa dibaca sebenarnya di dalam panduan. Nanti bahannya juga kami share, tapi saya kadang-kadang suka ini Pak Pak Hoirul. Jadi kalau men-share bahan paparan, nanti Bapak Ibu hanya baca paparan. Padahal yang kami inginkan Bapak Ibu membaca panduan gitu ya. Seperti kalau Bapak Ibu meminta para mahasiswa Bapak Ibu untuk membaca buku teks, tidak membaca apa, ringkasan paparan dari Bapak Ibu ketika memberikan kuliah gitu. Jadi ada semua ini PDP misalnya, eh, luaran wajibnya nasional Sinta 1 sampai 6 gitu ya, atau eh tapi yang pasti membedakan dengan teman-teman di DRTPM, di Dikti, bahwa eh apa namanya, visibility study itu menjadi hal yang dipersyaratkan di kami, karena kaitannya dengan ini. Dulu memang arahan dari Pak Dirjen yang kami akomodasikan, dulu Pak Wikan minta kami kalau vokasi itu harus jelas nanti ujungnya produk industri, juga feasibility study-nya sudah harus, meskipun feasibility FS-nya itu FS yang sangat sederhana, tapi itu eh, bisa menggambarkan bahwa penelitian Bapak Ibu akan laksanakan itu sudah mengarah ke hal yang punya ujung menjadi hal yang apa, produk yang komersial gitu ya. Oh ya, untuk persyaratan ini mungkin beberapa hal yang perlu kami highlight, kami kembali. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menerima 2 pendanaan, 2 judul ya, satu ketua, satu anggota, baik penelitian maupun pengabdian, kecuali untuk Bapak Ibu yang home based prodi vokasi tapi mempunyai bimbingan, bimbingan apa namanya, bimbingan mahasiswa S2 misalnya di tesis magister gitu. Kalau di UMAHA kan ada ya, tadi saya dengar di eh apa, prodi S2, maka bisa nambah gitu ya, nambah menjadi eh, 3 usulan. Jadi itu eh, tidak tidak apa, mengambil kuota dari yang 2 tadi. Termasuk kalau Bapak Ibu nanti ada kan kalau kami itu punya punya kerjasama pendana dengan Nusantara, dengan Newton Fund, kemudian dengan Asia. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil juga di pendana luar negeri, maka kita danai di BIMA, maka itu juga tidak mengambil kuota dari Bapak Ibu yang lain gitu ya. Kemudian beberapa hal yang kami highlight lagi, eh
dalam negeri ini yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kerjasama di Sidoarjo, mungkin ada perguruan tinggi yang mempunyai kelas lebih tinggi, Unair misalnya punya ini, atau Ubaya di sini ada Pak Utama, silakan saja. Nanti apa namanya, persyaratan tetap harus dipenuhi ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, kemarin Pak Hoirul juga pernah menanyakan ke kami gitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk dosen akademis apakah bisa mengajukan di program Bimanya Vokasi? Boleh Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak sebagai ketua. Jadi bisa sebagai anggota, jadi berkolaborasi. Saya tuh terinspirasi oleh Pak Yusuf dari Unpad. Jadi eh, itu yang saya selalu bawa kemana-mana. Beliau di prodi vokasi di farmasi Unpad ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau dosen prodi vokasi, tetapi timnya itu dari teman-teman di akademis. Ada dari farmasi S1, kemudian dari kedokteran. Nah, dengan kolaborasi seperti itu, eh, kalau di vokasi kekuatannya adalah proses hilirisasi seharusnya. Dan kalau teman-teman di akademis kan kuat di teoretikalnya. Dengan kolaborasi seperti itu menghasilkan riset yang apa namanya, punya daya saing, produk berdaya saing tinggi gitu ya. Jadi cepatnya itu punya royalti miliaran gitu ya. Terus kemudian juga ya saya dengar dari Bu Herlita, Ketua Sentra KI, dan Prof Diana ya, Ketua Direktur Inovasi Unpad, itu jadi target apa penghasilan Unpad itu terpenuhi dari hasil riset Pak Yusuf yang pasca COVID gitu ya. Jadi pengobatan pasca COVID-nya itu yang dengan Kimia Farma tuh omsetnya ratusan miliar gitu. Jadi sudah aman Unpad dengan hanya ini. Nah itu, jadi kalau Bapak Ibu bisa berkolaborasi juga, mungkin interdep gitu ya, sesama prodi, kemudian dengan lintas prodi, baik vokasi maupun akademis, bahkan nanti ada fasilitasi untuk yang kerjasama dalam negeri. Jadi keluar kampus itu sangat baik sekali, apalagi kalau ada kesempatan nanti bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, kemudian nah ini yang kerjasama luar negeri, kami lewat saja tes magister. Sama seperti tahun lalu Bapak Ibu sekalian, outputnya tetap nanti kalau di magister ataupun disertasi, yang penulis pertamanya adalah mahasiswa, meskipun nanti ketua penelitinya tetap dosennya Bapak Ibu sekalian, dosen pembimbingnya. Kemudian eh kajian strategi ini penugasan dan lainnya. Kemudian kalau pengabdian ini produk vokasi, eh jadi ini maksimal dana yang bisa diberikan adalah 300 juta. Kalau tadi kerjasama itu 50 juta, ini 300 juta. Output intinya adalah produk yang terlindungi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap tahun ini 300 jutanya, bukan sampai terjadi produk. Jadi kalau di SBK itu 700, maka kita konversi Bapak Ibu sekalian, karena 700 itu untuk menghasilkan satu produk yang sampai ujung gitu. Nah, kalau KI yang sampai ujung gitu ya, sampai graded. Nah, ini kita coba konversikan sehingga tiap tahun Bapak Ibu bisa mengajukan 300 juta Bapak Ibu sekalian, untuk maksimal sampai 3 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sudah detail dijelaskan. Di silakan nanti Bapak Ibu punya strategi masing-masing ya, untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang sudah dipersyaratkan. Nah, ini juga lanjut saja pengembangan ini karena penugasan, kemudian pengembangan yang mono tahun ini, ini eh, pemula, kemudian ini sasarannya masyarakat yang produktif secara ekonomis dan belum, bahkan yang tidak sama sekali produktif itu apa, sapu jagat kalau untuk skema PMP ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini pemberdayaan kemitraan masyarakat, maksimal juga 50 juta, ini mono tahun. Sedangkan kalau yang wilayah, nah ini wilayah ini sangat disayangkan. Pengalaman kami kemarin tahun lalu ini nggak banyak yang mengajukan, atau dari gugur banyak di seleksi administratif. Saya nggak tahu kenapa nih Bapak Ibu sekalian. Jadi
eh, hanya 11 judul. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang dari sekian banyak topik yang diajukan ke BIMA, hanya 11 judul yang akhirnya berhasil selesai di sesi substantif. Dan alhamdulillah kami melihat dari 11 judul itu punya prospek yang cukup menarik, sehingga 11-11-nya kami danai dan sudah kita evaluasi kemarin. Intinya eh dari 11 itu hanya dua kalau nggak salah yang kiranya tidak berkinerja baik, sehingga sepertinya tidak bisa kita lanjutkan ke berikutnya. Bahkan dari 9 itu ada 3 yang kami promosikan Bapak Ibu sekalian ke MF untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari 150 juta. Nah, ini contoh tema-temanya, silahkan. Kemudian desa binaan juga 150 juta. Mitranya silahkan saja. Ini yang menarik adalah memang yang paling banyak peminatnya adalah desa wisata. Tetapi kalau di UMAHA ini saya lihat termasuk Pak Rektor di bidang kesehatan, kenapa tidak kita membuat desa sehat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nanti keilmuan Bapak Ibu sekalian itu bisa diterapkan di desa-desa sekitar gitu ya. Nah, kemudian luarannya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail, tidak ada bedanya dari tahun lalu. Nah, eh, ini sedikit saja untuk terkait dengan persiapan proposal. Saya rasa tema tidak akan pernah bisa habis ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat terong sedemikian rupa, tomat, kembang kol, brokoli, cabai yang katanya harganya mahal, sebenarnya potensi untuk pengembangan vari variasinya gitu ya. Itu bisa spesiesnya, variasinya begitu banyak ya, Bapak Ibu sekalian, warna, bentuk, rasa itu luar biasa. Eh, Belum kalau kita lihat kalau ilmu kesehatan ke dalam tubuh kita, orang teman-teman di biologi, teman-teman di kedokteran, terus kemudian jadi eh, penelitian kita sebenarnya masalah selalu ada di mana-mana gitu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana melaksanakan penelitian, membangun keahlian, kepakaran, itu adalah bagian dari Tridharma dosen. Jadi intinya adalah nanti Bapak Ibu silakan membaca rahasia alam untuk bidang-bidang biologi, biodiversity gitu ya. Terus teman-teman di sosial, bagaimana produknya itu bisa memuliakan peradaban dunia. Kemudian publikasi itu menjadi bagian dari IKU 5 ya, rekognisi internasional sebenarnya, bagaimana kepakaran kompetensi Bapak Ibu itu bisa diakui oleh teman sejawat, hasil riset Bapak Ibu bisa disampaikan kepada publik bahwa ada suatu novelty baru yang itu bermanfaat bagi dunia keilmuan, tetapi juga produk yang dihasilkan bermanfaat secara ekonomis atau sosial, tetapi tidak hanya menjadi produk dengan sekedar produk gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetapi produk yang mempunyai nilai daya saing yang tinggi gitu. Jadi beberapa kesempatan kemarin juga saya sempat di Polines, di Politeknik Negeri Samarinda, mereka bilang, Pak, saya banyak paten gitu, banyak KI, tetapi kok nggak laku gitu. Terus saya bilang, produk Bapak yang dipateni itu punya daya saing yang baik atau enggak gitu. Maka alangkah baiknya ini Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini juga kami sampaikan, kemitraan dengan industri itu tidak tidak dilakukan di ujung akhir gitu ya Bapak Ibu sekalian, tapi ketika bagaimana kalau dulu kami eh, mengkoordinasikan untuk produk-produk militer, ada roket, ada kapal selam sekarang yang sudah dikembangkan dengan PT PAL, kapal perang gitu, terus drone. Nah, itu di awal para peneliti yang kami koordinasikan itu sudah bertemu dengan pihak TNI gitu ya, untuk mereka yang punya abstrak kan operasional requirement-nya seperti apa, kemudian dikembangkan menjadi sebuah spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Nah, biasanya industri itu lebih paham terkait dengan riset pasar gitu. Jadi mereka tahu produk-produk yang dengan spesifikasi seperti apa yang harus eh, yang direkomendasikan untuk dikembangkan gitu, sehingga nanti ketika jadi pas, masyarakat banyak yang membutuhkan, banyak masyarakat banyak yang menginginkan gitu. Jadi ada daya saing di situ.
Nah, kemudian termasuk Bapak Ibu agar penelitiannya bisa baik itu ya memang referensi terbarukan itu menjadi hal yang penting dan saya selalu menyampaikan roadmap Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau roadmap itu bukan hanya rencana penelitian yang Bapak Ibu submit di dalam proposal penelitian, itu kan ada rencana penelitian kalau multi tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, tahun pertama apa, bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi roadmap adalah baik rekam jejak Bapak Ibu ketika memulai menjadi dosen penelitian hingga nanti ujungnya tuh seperti apa gitu. Jadi setelah 3 tahun ini penelitian produk akhirnya apa? Produk antara yang ingin dihasilkan yang bisa nanti baik dikomersialisasikan atau misalnya menjadi pengabdian masyarakat. Nah itu perlu didefinisikan 3 tahun pertama, 4 tahun kedua, 5 tahun selanjutnya sehingga Bapak Ibu sudah punya rencana proposal yang banyak gitu termasuk apa produk-produk turunannya atau eh, rumpun-rumpun cabang-cabang produk yang memang disiapkan di dalam riset Bapak Ibu yang utuh gitu ya. Nah, kemudian secara umum tadi ada permintaan eh, triknya ya Bapak Ibu sekalian. Intinya ya kebaruan itu pasti ya Bapak Ibu sekalian baik kita publikasi kalau nanti di review ataupun pengajuan proposal dimanapun juga roadmap itu yang tadi saya sampaikan anggota penilaian terkait dengan kesesuaian anggota itu ada Bapak Ibu sekalian jadi harus dikondisikan jadi tidak hanya asal memasukkan anggota ajak-ajak teman kita gitu tetapi tetap kompetensi itu akan dinilai rekam jejak jelas ya kecuali PDP kalau PDP kan memang eh, privilege gitu ya bagi Bapak Ibu dosen eh, yang baru eh, kita dorong tapi itu pun juga hanya 2 tahun kan harus Bapak Ibu naik kelas gitu tidak boleh di PDP terus gitu ya terus topik semakin strategis semakin menarik apalagi sesuai dengan bidang yang memang kita prioritaskan gitu ya terus usulan dengan skema penelitian jelas jangan Bapak Ibu salah kamar harusnya masuk di riset dasar, tapi Bapak Ibu ini masukkan di terapan. Nanti akan Bapak Ibu akan kesulitan sendiri eh, apa namanya untuk mencapai luarannya gitu ya. Yang harusnya targetnya paten atau KI yang lain, tetapi Bapak Ibu karena TKT-nya masih rendah, masuk skema yang salah kamar, ya tidak akan tercapai luarannya gitu ya. Terus ya memang kalau meskipun dosen vokasi banyak praktikalnya Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai akademisi gitu ya, Bapak Ibu sebagai dosen ya tidak boleh apa namanya mengecilkan peran bagaimana menulis yang baik. Nah, jadi tetap kualitas proposal dari penulisan Bapak Ibu sekalian itu akan tetap dinilai. Nah, kemudian izin ini tahapannya sudah kami sampaikan dari pengumuman, dari pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan nanti kita ada monitoring seperti biasa pelaporan wajib luaran akan kita nilai kalau luarannya belum tercapai tetap itu dihitung menjadi hutang jadi Bapak Ibu nanti kalau buka Bima ternyata belum bisa mengajukan cek apakah Bapak Ibu pernah hutang luaran atau tidak nah, kalau misalnya ternyata tetap tidak ada eh, hutang tetapi kok belum belum bisa mengajukan nanti silahkan saja ke kami tapi jangan di waktu-waktu yang dadakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam proses 2 minggu ini silahkan dicicil karena di Bimanya kan juga bisa di save ya. Dicicil takutnya nanti Bapak Ibu menyiapkan dulu semuanya secara utuh. Ketika diajukan, oh ada hutang-hutang proses administrasi itu karena banyak biasanya yang juga bertanya ke kami. Nanti akan kami ini kan ke teman-teman teknis gitu ya supaya nanti Bapak Ibu bisa tidak ada masalah ketika pengajuan di sistemnya. Gitu. Jadi jangan di ujung-ujung intinya 2-3 hari terakhir tuh sangat padat trafficnya yang menanyakan kami juga biasanya banyak sekali baik kami maupun teman-teman di tempat kami di RPM kemudian di RPM ini nanti Bima kami yang ditugasi Pak Direktur untuk memimpin di tim RPTM ini termasuk dengan KI-nya jadi silakan nanti Pak Khairul eh, kontak saya bisa diserahkan kalau Pak Utama sudah dan beberapa dosen di ini sih sudah sering ya ke saya kita bantu nanti selama kami bisa
apa namanya membantu Bapak Ibu sekalian itu sangat senang sekali gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai ringkasan terakhir ya Bapak Ibu sekalian, mohon dicermati ya Bapak Ibu sekalian, buku panduan ketentuannya. Oh iya, termasuk SBM Bapak Ibu sekalian. Jadi SBK itu adalah plafon pendanaannya eh, berapa maksimalnya, tapi ketika Bapak Ibu menyusun itu berbasiskan SBM. Misalnya sudah ada tidak ada honor peneliti, dan yang SBM terbaru tuh saya melihat kok tidak ada sekretariat, honor sekretariat. Nah itu perlu nanti Bapak Ibu sesuaikan supaya nanti tidak banyak dicoreti oleh para reviewer. Karena di Bima kami, jadi mungkin agak sedikit beda. Kalau kami di vokasi, kebetulan karena saya dulu di DRPM, maka penilaian vokasi itu kami eh, merunut ke apa yang dulu kami susun di DRPM. Jadi termasuk penilaian RAB, ini nanti akan di jendelanya reviewer, itu misalnya Bapak Ibu mengajukan 5 kali perjalanan dinas ke Malang dari Surabaya, tetapi ketika Bapak Ibu juga menyampaikan lingkup dan metodenya, ternyata menurut reviewer tidak diperlukan sampai 5 kali 10 orang, hanya 5 kali 4 orang saja cukup gitu, maka itu akan dicoret. Jadi kita akan eh, mereview RAB berbasiskan item-item yang Bapak tulis, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika menyusun RAB perlu menurunkan dari jelas metode ya, metode nanti keluar jadwal, lingkupnya apa, targetnya itu paling utama ya. Ketika target sudah keluar, maka metodenya dilakukan, maka jadwalnya dibuat. Setelah itu baru RAB. Kalau RAB-nya mengacu ke metode, sehingga berurut semuanya. Jadi ketika review melihat tidak akan banyak ada yang dicoret. Kasihan kalau Bapak Ibu mengajukan misalnya 150 atau 300 untuk program vokasi. Ternyata banyak yang dicoret-coret karena tidak runut. Ada aktivitas yang keluar di RAB, padahal di target tahun pertama nggak ada ini aktivitas ini gitu di dalam apa target-target output-output yang diajukan. Dan yang penting jangan juga Bapak Ibu copy paste. Tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama diajukan 275 juta rupiah. Tahun kedua 274.000 juta rupiah gitu. Isinya sama copy paste. Kan pasti berbeda ya Bapak Ibu, untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi eh, silahkan manfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kemudian rekam jejak itu hal yang penting. Apa silahkan kolaborasi untuk meningkatkan apa kesesuaian apa kompetensi peneliti dengan apa yang menjadi targetnya, prioritas program. Jadi kalau tadi Pak Rektor menyampaikan ada fakultas engineering, kemudian fakultas kesehatan, ekonomi, dan sosial. Artinya 4 fakultas ini sebenarnya sudah masuk semua di dalam prioritas yang 5 Mas Menteri untuk tahun 2024. Karena nanti BRIN itu juga sudah membuat PRN. Jadi kalau PRN kemarin sampai tahun 2025, nanti ada 2025, 2040. Itu kemudian kemarin saya juga diundang, belum ditetapkan. Insya Allah yang nanti 2025 ke 2030 itu akan kita coba sesuaikan lagi gitu ya untuk bidang-bidang prioritasnya. Nah, SBM tadi, SBK, Kepmen itu disiapkan, TKT juga diukur dengan akurat ya supaya tidak ada perubahan, roadmap penting dan mitranya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Dr. Adi Indra Hermanu yang telah memberikan pemaparan materi terkait dengan eh, banyak hal, ya, terkait dengan banyak hal mengenai Bima Kemendikbud, terutama mungkin tadi skema vokasi. Di sini juga saya mencatat beberapa hal penting terkait misalnya perubahan-perubahan yang ada di 2023 dan 2024. Kemudian ada tadi topik-topik prioritas dan ada beberapa tips trik di akhir tadi yang mungkin itu sangat membantu kita dalam nanti menyusun proposal yang akan kita kirimkan atau kita submit di Bima.
Mungkin untuk sesi selanjutnya ini karena masih ada waktu yang cukup, insya Allah kurang lebih ini nanti saya batasi berapa jumlah penanya, hanya saja saya batasi untuk waktunya kurang lebih mungkin 30 menit ya. Bisa kita diskusi karena ini mungkin di hari Jumat juga agak waktunya. Bapak Oke, Ibu siap. nanti silahkan di kami yang vokasi pengumuman itu ada downloadan terkait dengan apa namanya template dari proposal dan contoh-contoh bagaimana itu waktu itu ketika sosialisasi kami minta tim juga menyampaikan itu sehingga Bapak Ibu terkait dengan apa contoh-contoh template dan bagaimana memasukkan yang perlu apa dipenuhi itu ada semua begitu. Oke, siap, siap. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada beberapa downloadan yang mungkin nanti sangat membantu kita berupa template nanti yang mungkin lebih mempermudah dalam pengisian dan penyusunan proposal. Jadi sekalian sebelum dimulai untuk pertanyaannya ini tadi saya share untuk eh, link daftar hadir bisa diisi monggo nanti dari tim LPPN akan mengirimkan materi yang mungkin nanti lewat emailnya dari masing-masing peserta. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu peserta yang tadi sudah menyimpan banyak pertanyaan terkait dengan mungkin lebih khususnya di panduan ataupun tadi lebih khususnya di tips-triknya, monggo dipersilakan. Oke, ini ada langsung bisa raise hand ya. Nah, ini ada Bapak Reza Tianto ini yang mengangkat tangan. Monggo, saya persilakan langsung saja nih ini. Monggo Bapak Reza Tianto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun hal lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya ini kita satu tim, Pak Reza Tianto. Nah, saya sendiri sebenarnya Pak Ikhwan, satu tim cuma menggunakan satu device. Nah, mohon izin untuk bertanya ke Pak Adi. Ini Pak terkait yang produk vokasi. Nah, kalau produk vokasi itu kan luarannya nanti salah Mohon satunya kan, maaf Bapak, mohon maaf karena ini agar lebih kenal ya. Mungkin jenengan bisa menyampaikan dari universitas oh atau institusi siap-siap mana. Bapak. Terima kasih. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ikhwan Khalid dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Oh, siap. Langsung ke pertanyaan ya, Pak. Oke, Nah, monggo. terkait produk vokasi, itu kan luaran yang harus apa namanya, dicapai salah satunya adalah produk kan, Pak ya. Nah, Iya. bagaimana kalau mitra kita itu menurut permasalahan yang dihadapi mitra itu adalah bagaimana dia memaksimalkan resource yang dia miliki. Jadi, nah kami punya ide nanti luarannya berupa sistem waralaba. Apakah itu diperkenankan, Bapak? Nah, di dalamnya kan nanti juga pasti di dalam suatu sistem waralaba itu pasti ada produk dan apa namanya paten untuk pembuatan gerobak ataupun apa namanya pembuatan mini mini coffee shop, rencananya kan mini coffee shop. Apakah hal semacam itu diperkenankan atau tidak, Bapak? Terima kasih. Ya. Langsung kami jawab, Jih, Oke, Pak oke, Heru, monggo, biar monggo langsung. langsung saja. Pak Biar Reza, waktu jadi jangan. fokusnya adalah produk sistem aplikasi, Jih. Pak Riza, Pak Ikhwan, maaf, Pak Ikhwan. Sistem Nggih, aplikasi, Bro. Jih. Nggih, Bapak. Ya, jadi kalau sistem aplikasi kan memang salah satu yang masuk di dalam dalam apa namanya prioritas bidang. Jadi baik 5 bidang prioritas Mas Menteri maupun 10 bidang PRN itu masuk ya Pak. Jadi digitalisasi masuk, produk ICT masuk. Jadi secara umum itu bisa Pak. Dan memang nanti kan ujungnya adalah kalau produk vokasi itu kan tahun pertama feasibility study sudah siap termasuk sebenarnya kalau di mana di produk vokasi itu bisa dimulai tidak dari hanya TKT 4 kan karena ini terapan. Kalau terapan kan kita sepakat sebenarnya 456. Tetapi kami ketika diskusi dengan para tim substansi jadi bisa dimulai dari TKT 3 sebenarnya. Jadi dasar yang udah ujung-ujung. Tetapi nanti targetnya tahun pertama udah masuk di terapan Pak. Ujungnya ketika di Bapak uji lagi TKT-nya itu sudah masuk di TKT terapan dan di situ sudah
punya target karena tiap tahunnya 300 juta, 300 juta, 300 juta, ujung akhirnya adalah produk, tetapi Bapak harus dilindungi KI, Pak. Ujung akhir paling akhir. Jadi selain nanti Bapak produk, kalau program itu kan tidak bisa ke paten ya, Pak ya. Itu nanti hak cipta ya kalau kalau program ya. Tapi nanti ketika produk antaranya mungkin sistem. Tadi kan kalau saya sampaikan tidak hanya produk akhir, tetapi di sini bisa produk antara. Jadi tahun pertama misalnya targetnya adalah aplikasi, itu produk antara. Tahun kedua, ketiga itu tadi lanjutan Bapak yang akan menjadikan bisnis produk lain gitu, karena mitranya sepakat gitu ya. Keduanya produk apa, tiga, dan di ujungnya produk akhir Bapak dalam rangkaian di penelitian produk vokasi ini itu sudah ada prototipe produk, tetapi produk tersebut sudah diajukan untuk perlindungan KI-nya gitu ya, Bapak. Jadi bisa saja, Pak. Dan eh, kalau di mana di Bima ini kan mitra, maksudnya kalau mitra industri nih, Pak ya, mitra Bapak itu nanti bisa sebagai anggota, Pak. Jadi mitranya sebagai jadi tidak hanya dosen yang bisa menjadi anggota, tapi kalau ketua itu jelas harus dosen ya, dosen perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Dikbudristek. Tapi kalau anggota itu bisa dari mana saja, bahkan di pemerintah daerah pun misalnya punya Balitbang atau Bridanya gitu ya, itu mau mau ikut berkontribusi gitu ya, karena misalnya ternyata saya eh, sangat sulit untuk membutuhkan apa dosen yang punya kompetensi yang kenal gitu ya, kenal dekat, terus kenal dekat lokasinya untuk kompetensi di bidang ahli eh, biotek gitu ya. Oh ternyata di mana di Jawa Timur itu ada bridanya. Jawa Timur tuh ada ahli biotek eh, ikutkan bagi anggota NIDK tetapi dengan NIK gitu ya, atau nomor induk kepegawaiannya gitu untuk swasta. Jadi silahkan itu bisa. Begitu Pak Ikhwah. Siap, terima kasih Bapak. Satu pertanyaan kecil Bapak. Monggo, Satu monggo Bapak. pertanyaan lanjutan kecil Siap. Bapak. Nah, jadi sistem yang saya maksud di sini adalah sistem waralaba nanti Bapak, bukan sistem Oke, digital yang siap-siap. Jadi sistem model ya, model bisnis ya Pak ya. model bisnis waralaba yang Siap. tentunya di dalamnya ada produk. Nah, karena mitra kami ini punya resource terutama yang besar itu di SDM dan belum Ya, mampu diserap secara baik. Nah, jadi ya. kita punya punya apa namanya usulan itu bahwa nanti kita akan menjadikan mitra ini produknya adalah waralaba, sistem waralaba untuk Siap. penyerapan SDM-nya itu Bapak. Itu Ya. Bapak. Baik Pak. Jadi nanti model kanvasnya seperti apa gitu ya maksud Bapak ya. Sehingga yang penting clear Pak, jelas di dalam proposal Bapak ketika menyebutkan luaran dalam latar belakang juga disebutkan mulai dari apa namanya eh, apa analisa gapnya gitu ya, terus sampai di ujung adalah kebutuhan terkait dengan model ini nanti disebutkan dengan jelas gitu. Jadi tidak abu-abu gitu apa modelnya. Terus kemudian juga termasuk kemanfaatnya yang penting. Jadi dengan model ini bisa tertargetkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan di industri di sekitar kampus Bapak gitu misalnya. Itu harus clear semuanya. Supaya nanti para reviewernya bisa memberikan penilaian yang maksimal gitu Pak Reza. Ya Bapak, Siap? terima kasih Bapak. Sami-sami Bapak. Ya, terima kasih atas respon dan jawaban yang diberikan dari Bapak Adi Indra Hermano yang sangat tadi sangat nggih, Bapak Ikhwan sudah sangat menjawab nggih tadi nggih. Nggih. Siap. Mungkin dari Bapak Ibu dosen dari UMAHA mungkin ini juga dari warga lokal sendiri barangkali ada pertanyaan juga yang mungkin bisa disampaikan untuk Bapak Adi. Kita kedatangan materi yang sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu. Iya, Bu Kepala mungkin Bu Kepala targetnya Kepala. supaya proposalnya banyak ini Bu. Siap. Kami tunggu loh Bu. Pokoknya Monggo. sudah mengundang saya, nanti saya catat berapa banyak yang mengajukan proposal. Kalau sedikit, waduh. Jadi Waduh. tertandai. Iptek nih sama bapaknya.
Matur nuwun Bapak kesempatannya. Tadi ada sedikit yang menjadi penasaran buat saya. Kan tadi bisa kolaborasi ya Pak antara dosen vokasi dengan dosen akademik seperti itu. Nah, untuk hal ini kan kita punya kesempatan satu menjadi ketua pengusul, kemudian satu menjadi anggota. Nah, saya kan kebetulan dari akademik nih Bapak. Misalnya, saya menjadi anggota dari pengusul vokasi. Kemudian pada saat saya mengajukan usulan di kesempatan hibah untuk PT Akademik, apakah saya bisa menjadi anggota lagi atau kesempatan saya hanya sebagai ketua pengusul? Pripun, Pak? Nggih. Barangkali Jadi dapat kesempatan ya, lebih gitu. nggih. Ini Oh, Ibu pinter mencari peluang ini, Bu. Jadi terus terang saja apa namanya dengan teman-teman di apa DRTPM kita tidak punya kesepakatan nih, Bu. Jadi panduan tersebut itu lebih ke arah internal. Artinya tadi Ibu masuk di anggota vokasi itu tidak mungkin tidak akan tercatat di sana nih. Ini jadi saya membuka sendiri nih ininya apa dapurnya. Eh tapi bisa jadi nanti kami diskusikan meskipun menurut kami kita banyak kalau saya sih ini Bu lebih ke arah nanti bagaimana di LPPM karena kan tetap nanti ada persetujuan LPPM ya Bu ya ketika pengajuan itu ya. Jadi Betul. Ibu itu bisa memetakan Bu sebenarnya eh seperti misalnya kalau saya ngobrol dengan Wadir Polman Bu Pipit, Bu kok yang apa namanya mengajukan proposal di kami itu kok nggak banyak nih dari Polman nih gitu saya tagih-tagih kan ternyata iya Pak dosen kami itu cuma 40 katanya di Polman itu. Dan sudah ditugaskan masuk ke MF. Sekian sudah dipetakan. Nah, sepertinya juga perlu Bu Yuha ini nanti memetakan eh, jadi ya targetkan misalnya seminggu sebelum penutupan itu sudah apa ada dibuat form mungkin ya ketertarikan dari para dosen untuk mengajukan kan karena MF sudah selesai bahkan MF dan PPM aja kita juga nggak ada apa penyesuaian untuk kalau MF sudah dapat di sini dapat nggak? Karena kalau kami sebuah tim penelitian yang baik itu bisa menerima dana resource yang banyak. Yang penting anggota apa timnya kuat gitu ya. Jadi mau mengajukan dua, tiga selama mereka punya apa namanya punya komitmen untuk menyelesaikan itu sih dan ketercapaiannya diprediksi akan berhasil maka nggak masalah. Nah itu juga perlu didampingi Ibu oleh Ibu di LPPM. Jadi Siap, Ibu siap, siap. mengajukan di vokasi sebagai anggota sudah dua, kemudian maju di mana di Akademik. akademik sebagai ketua satu, anggota satu udah empat. Nanti Ibu punya bimbingan tiga, tujuh gitu ya. Terus penelitian internal ada tiga, 10. Nah sekarang dihitung sendiri tuh Bu mampu nggak menyelesaikan outputnya gitu kan. Jadi artinya itu semua kami kembalikan. Yang penting kalau di eh, Bimaya Vokasi kita mencatat ketentuan yang tadi ketua dan anggota gitu Bu. Dan masih ada LPDP Bu, ada RIIM-nya BRIN itu kan juga bisa Ibu mengajukan juga di sana LPDP itu juga silahkan Bapak Ibu mengajukan MF apalagi nanti saya ngelihat kalau dari proposal yang masuk kemarin peluangnya baik di dikti maupun diksi bakalan ada batch 2 kok gitu. Akan batch 2 yang mungkin Iya. insya Allah si kemarin Pak Dir kalau di APTV mungkin di awal Februari paling lambat atau di akhir Januari. Jadi ini Bapak Ibu sambil punya alternatif-alternatif proposal. Tapi ingat Bu, eh, meskipun topiknya sama harusnya penekanan-penekanan antara skema yang satu dengan skema yang lain itu beda gitu ya. Kalau Ibu liti jahe gitu ya Bu ya. Jahe di yang sumber dananya Kementerian Pertanian dengan jahe kalau eh, apa sumber dananya dari Kementerian Kesehatan kan akan penekanannya beda. Yang pertanian paling bicara nanti untuk peningkatan produktivitas gitu kan. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan kan impactnya manfaatnya jahe untuk menghangatkan badan, menguatkan imun gitu. Jadi harus seperti itu meskipun benda yang diteliti sama tapi ya tetap risetnya akan beda kalau kita ngajukan di skema yang berbeda. Begitu Bu Yuha.
Mohon Matur izin. nuwun Bapak. Gitu Siap, Bapak. Siap siap berkontribusi. siap. Kami tunggu loh, Bu. Ya itu jadi pertanyaan yang mungkin bisa memantik. Nah, itu ya Bu Yuha ya, Ibu Ketua. Jadi mungkin saya agak tarik garis besarnya nggih Bapak terkait dengan sistemnya berarti antara pengajuan dari vokasi kemudian pengajuan dari akademik ini masih belum jadi satu layar. Jadi misalnya nanti pengajuan di beda tempat itu masih bisa gitu mungkin sementara ini. Jadi gitu nggih Bapak nggih. Terus betul nggih. Oke, ini sudah ada penanya lagi dari ini Bapak Agung Santoso. Ini eh, warga Umaha ini Bapak. Ini monggo dari D3 Teknik Komputer ini kalau saya tahu. Monggo Bapak Agung Santoso bisa menyampaikan apa terkait pertanyaan mungkin. Pak Agung, suaranya masih belum terdengar, Bapak. Izin. Suaranya belum masuk Bapak. Masih belum. Mohon maaf Pak Agung. Kelihatannya di Halo? ini Pak setting. Belum, Nah, belum. sudah. Sudah, Sudah. sudah masuk. Silakan Bapak. Ya, Monggo. kalau Halo Pak Agung. Suaranya keluar tidak Hilang masuk lagi lagi, Bapak hilang suaranya. lagi, Bapak. Suaranya hilang lagi. Halo Pak Agung. Coba mungkin nggak pakai headset mungkin. Coba headsetnya mungkin dilepas, mungkin langsung pakai device-nya langsung mungkin Bapak. Coba. Tim button masih belum keluar ini Pak suaranya. Atau mungkin kalau misalnya Kalau enggak ada mungkin saya dulu Pak. ya. Halo Pak Agung, nggih, masih belum bisa nggih. Oh, nggih. Mohon maaf Pak Agung, ini kalau misalnya masih belum bisa dicantumkan mawon di chat, chat dari ini di obrolan. Ini saya dahulukan terlebih dahulu untuk Bapak Utomo dari Ubaya. Mohon maaf Agung nggih sementara. Sampun, nggih. Nggih. Nggih, monggo Bapak. Nggih, Assalamualaikum Pak Adi, ngapunten ini dari perjalanan. Nggih, Pak. Perjalanan ke Terawas jadi ngikutinya putus nyambung. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu dari Umaha, kami diberikan kesempatan untuk gabung dan belajar kembali ke Pak Adi Herman. Pak Adi, ini terkait dengan yang sekarang ini Pak, belajar dari yang tahun lalu, kira-kira yang menjadi kunci proposal itu diterima ini apa Pak? Paling enggak itu hal-hal yang mungkin prinsip. Yang pertama terkait dengan administrasi, apakah pada proses administrasi itu ada, kalau di MF itu ada kesempatan untuk memperbaiki Pak Adi, atau pada tahun 2004 ini langsung cut, misalnya administrasi tidak memenuhi, kemudian baru menginjak kepada substansi. Nah, pada saat substansi mungkin bisa disampaikan mungkin apa ya kunci ya untuk bisa diterima Pak di proposal 2024. Matur nuwun. Siap. Terima kasih, Bapak, Langsung atas saja pertanyaan. Pak Oke, moderator nggih. bisa langsung Ya, direspon mohon Bapak. baik Pak Utama. Jadi memang tetap Pak tahapan kami ada administratif, ada substantif. Nah, kalau yang administratif kan memang pilihannya itu seperti bilangan binari gitu ya, 0 dan 1 gitu ya. 0 berarti artinya tidak memenuhi syarat, kalau 1 memenuhi syarat. Itu ada saya tidak hafal ada 3 yang menjadi ketentuan dalam administratif. Jadi pertama eh, pemenuhan dari rekam jejak gitu ya, yang sesuai dengan tadi di panduan ada. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan format. Jadi Bapak Ibu jangan jangan lupa itu format apa namanya template dan lain sebagainya itu di download. Tadi ada saya lihat ada beberapa pertanyaan. eh,
panduan dan format itu semuanya bisa dilihat di Bima, termasuk bagaimana contoh-contoh untuk penulisannya itu ada di Bima semua. Termasuk nanti struktur seperti apa namanya daftar pustaka itu menganut pada model yang mana gitu ya. Eh, jadi kita supaya nanti jumlah katanya itu nggak banyak itu maka kesepakatan ini pun termasuk dari zaman dulu di RPM menggunakan yang model pakai angka ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan ngirit ngirit karakter gitu padahal ada batasan maksimal. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu bisa mengecek kembali sebelum nanti di ini karena saya lihat banyak yang saya suka memperhatikan proposal-proposal yang nggak lolos itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya banyak yang eh, ketika di itu tuh kelihatan banget itu sebenarnya itu ada proposal ulangan atau bahkan sebagian ada yang ditulis mahasiswa gitu ya mahasiswanya yang tadinya diajukan di tempat lain tapi tanpa direvisi diperbaiki itu diajukan lagi nggak masalah Bapak Ibu sekalian kalau tahun lalu misalnya belum belum bisa diterima diajukan kembali karena topiknya masih seksi gitu ya masih menarik masih up to date dan masih ada banyak novelty-nya diajukan kembali tapi mohon diperbaiki lagi gitu. Eh, dan kami menyilahkan. Jadi kalau Bapak Ibu tahun kemarin tidak tidak lolos, alasannya kenapa itu nanti lewat Bu Kepala atau LPPM gitu ya. eh, Surat ke kami nanti akan kami balas bahwa proposal Bapak Ibu tidak lolosnya karena apa gitu. Itu jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau untuk setelah lolos dari administratif itu tidak ada perbaikan seperti MF karena panjang waktunya Bapak Ibu sekalian dan pengantrinya banyak gitu loh Pak Utama. Kalau yang PPM ini kan pengusulnya bisa untuk vokasi aja 3.000 kemarin dikti itu tahun lalu 30.000 kalau nggak salah ya kan karena memang biasanya vokasi itu 1:10 dengan jumlah dosen vokasi dan jumlah dosen dikti. Nah itu jadi kita tidak ada proses perbaikan, tidak ada ini, tapi nanti yang lolos eh, administratif pun nanti ketika dinilai substansi itu beda skema, beda beda penekanan. Jadi kalau PDP kita dalam rangka sebenarnya pembelajaran gitu ya Bapak Ibu pembinaan gitu kepada dosen-dosen muda itu sebenarnya penilaian tidak strict hanya karena memang pesertanya banyak Pak utama kalau yang PDP jadinya rankingannya passing grade-nya lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau terapan itu lebih ketat jelas apalagi penduk vokasi kita mau eh, intinya sebenarnya eh, yang nanti ketika di akhir penelitian Bapak Ibu itu mendapatkan produk yang benar-benar nanti bisa berdesain itu termasuk bagaimana nanti eh, Bapak Ibu menuliskan metodologi kesesuaian tadi seperti kami sampaikan kesesuaian anggota peneliti kompetensinya itu menjadi hal-hal yang dinilai juga oleh para reviewer. Jadi itu Pak utama. Ya, bagaimana Bapak Utomo? Sampun menjawab atau sudah menjawab atas respon yang diberikan dari Bapak Adi? Gimana? Gimana Bapak? Sudah nggih? Oke. Terima kasih Pak Adi. Saya rasa itu mungkin sudah cukup ya untuk menjawab dari pertanyaan Pak Utomo dari Ubaya. Mungkin ini Pak Agung Santoso ini masih ini mencoba untuk bersuara. Monggo Pak Agung dicoba lagi mungkin device-nya sudah Halo, nggih. Nah, Bisa? alhamdulillah. Sampun. Monggo Bapak bisa Nggih. disampaikan. Nggih, matur suwun. Nggih. Begini Pak Indra, ini ada beberapa hal. Yang pertama ini selalu teringat kemarin ya beberapa kali itu setiap ngisi itu ya di Simliptapmas itu bagian anggaran itu. Nah, bagian anggaran itu apakah tidak ada panduan ya Bapak ya? Misalnya itu ada screenshotnya itu. Karena itu selalu di akhir-akhir lu uangnya sudah habis. Nah itu. Nah atau pertama itu apa nggak ada panduan untuk itu ya daftar apa itu pertanyaan
daftar pertanyaan itu sehingga kita bisa langsung isikan nanti nyiapkan gitu ya. Pertama itu kalau atau kedua kalau tidak ada bisakah itu misalnya kita ulang awal gitu ya. Nah, kita ulang kita hapus terus saya lupa sudah tahun lalu ya jadi lupa kira-kira bisa dihapus enggak ya. Nah, kira-kira itu. Ya itu ada panduan. Kedua ini Bapak, mohon ini untuk komposisi luaran ini Bapak. Jadi untuk haki itu berapa, untuk kemudian artikel itu komposisinya kok tadi saya lihat itu waktu di presentasi kok besar-besar anggarannya gitu, hanya berupa angka-angka saja. Nah, kemudian ini pertanyaan utama saya ini, saya dari vokasi ini Pak. Jadi kita sering kali melakukan jadi ada bukan desa binaan ya. Nah, jadi ada di Sidoarjo itu ada rumput laut tambak Bapak. Nah di sana setiap setahun 2 kali, ya, setahun dalam 2 bulan itu orang sana itu selalu panennya itu berhenti. Kenapa? Sebenarnya kita dari akademisi itu bisa melihat, oh itu sebenarnya bisa diatasi. Nah, cuma permasalahannya begini Bapak. Nah di sana itu kita kesulitan kalau mau menerapkan teknologi itu karena pertama di lapangan, nah nggak ada listrik, nah kedua sinyal sudah tidak ada, nah itu juga salah satu kesulitan. Tetapi kalau kita menggunakan skema anggarannya, kayaknya masa sih anggaran untuk ini agak besar gitu. Kalau kita gunakan satu untuk biaya power listrik dan untuk sinyal itu, nah itu terkait itu. Jadi kita adalah ini peningkatan produktivitas budidaya rumput laut tambak. Itu Pak Indra, matur nuwun. Terima kasih Pak Baik, Agung. terima kasih. Mungkin tadi saya saya catat sampai paling tidak ada 3 pertanyaan Pak Indra. Yang pertama terkait panduan keuangan ya, mungkin tadi kata bahasanya Pak Agung tadi kok tiba-tiba ketika pengisian sudah habis ya. Mungkin itu tadi. Untuk yang kedua mungkin terkait dengan ini yang tadi yang terkait pengajuan yang akan dilaksanakan Pak Agung terkait skema pengajuan peningkatan produktivitas rumput laut tambak. Mungkin monggo bisa direspon Bapak Adi. Baik, terima kasih Bapak Pak Agung, salam kenal. Jadi memang ilmu menyusun anggaran tuh nggak ada kelasnya khusus Pak. Artinya memang itu diturunkan dari kebutuhan kita kan gitu ya Pak ya. Sama kayak Bapak mengajukan bukan hanya untuk dana penelitian, tapi misalnya untuk bahkan hal-hal yang terkecil di lingkungan rumah kita gitu ya, di lingkungan RT RW gitu mengajukan dana untuk kegiatan tertentu kan ya seperti itu. Jadi diurutkan mulai dari output yang ingin ditargetkan. Dari output diturunkan tahapan pelaksanaan, antaranya apa yang produk antara yang mau disasar, ditargetkan. Dari situ keluar metode, dari metode keluar aktivitas-aktivitas. Misalnya untuk Bapak tadi ke lapangan butuh tiket kan Pak, gitu ya. Kebutuhan orangnya berapa? Nah itu kan perlu dijabarkan. Jadi setiap orang dulu gini, saya ingat waktu zaman awal Prof Oki tahun 2015 itu kan kita buatkan persentase ya Pak ya. Dulu tahun 2015-16 tuh misalnya 20% untuk honor karena waktu itu masih bisa honor untuk peneliti. Tapi sejak 2017 kan nggak bisa ya. Kemudian untuk perjalanan maksimal 30%. Kemudian untuk beli bahan 20% maksimal dan seterusnya. Itu ternyata ketika kami membuat seperti itu tidak membuat lebih nyaman untuk para pengusul Pak. Jadi riset itu kan unik Pak. Kebutuhannya juga unik. Mohon maaf Bapak, mohon maaf ya. Bukan itu Bapak. Jadi ini kira-kira kalau saya pengabdian ini untuk alokasi ini aja Pak. Untuk alokasi pengeluaran ini publikasi dan haki itu besarannya berapa persen? Kemudian bolehkah? Nah, kita kan di lapangan itu, di lapangan di sana ada listrik Bapak. Nah itu kalau pengadaan itu anggarannya saya rasa nggak mungkin tidak didanai karena besar sekali itu biayanya untuk anggaran listrik, internet itu Bapak.
Maksud kami begini, dulu memang seperti itu kita atur sampai persentasenya kita buat Pak. Kan uniknya itu karena misalnya teman-teman ICT, untuk ICT mungkin nggak bakalan banyak untuk beli bahan Pak, seperti teman-teman yang ada di lab gitu ya, atau Bapak yang teman-teman sosial yang akan banyak perjalanan. Jadi sehingga itu apa namanya alokasi pendanaan itu memang disesuaikan kebutuhan. Nah, memang kami batasi Pak, pembelian alat itu memang kita kita izinkan. eh Ya dananya nanti kalau MF itu karena dananya lebih besar itu bisa diizinkan misalnya mau tapi kalau di PPM ini memang sudah kita buat ketentuan kita sepakati bahwa tidak ada pembelian alat. Nah, alangkah baiknya kalau nanti itu pengabdian masyarakat Pak, makanya di awal kami sekarang tuh lebih kita tekankan ke kolaborasi multidisiplin Pak. Itu usulan kami sih Pak, multidisiplin. Saya jadi eh, teringat ketika kami dengan teman-teman di Lampung Pak, itu persis seperti Bapak, kebutuhan di lapangan tuh mereka nggak ada Pak. Jadi untuk smart farmingnya mereka, mereka itu melibatkan teman-teman yang mengembangkan PLTS. Nah, Ya itu kan betul bisa, betul. Pak. Kita gabungkan Hmm. dua penelitian jadi satu, nanti pengabdiannya bareng-bareng di sana gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita carikan kolaborasinya seperti apa gitu. Jadi eh, itu bisa disiasati sih, Pak. Tapi yang inti memang bahwa di program PPM ini memang kita tidak memperkenalkan untuk beli beli alat. Beda dengan Hmm. merancang alat ya, Pak ya di PPM ya. Betul. Merancang misalnya ada komponen-komponen kita rancang nanti itu dijadikan apa namanya ya dan kalau pengabdian itu kan ada sharing dari pemerintah daerah bisa Pak, mitra Oh, kita oh iya iya misalnya iya. Iya. untuk akses menuju lapangan itu menjadi itu juga termasuk di teman-teman di Polines Pak, di Oh. Semarang itu mereka Hmm. ke desa binaan. Jadi Pemda Kabupaten Semarang itu sharing Pak Bapedanya untuk Oh. apa penyiapan fasilitasinya, eh, lampu, jalan dan sebagainya untuk ke desa turisnya itu Pak. Nah itu jadi itu yang kami harapkan Pak. Jadi dana kita itu untuk kebutuhan para peneliti. Tapi nanti ketika operasional, ketika Bapak sudah punya komitmen dengan pemerintah daerah untuk pengabdian, maka itu bisa dimanfaatkan. Jadi gitu Pak strateginya Pak Agung. Oh gitu. G siap siap siap. G G satu lagi Bapak. G. Nah, Gih, tadi monggo saya Pak. lihat ini untuk ada penelitian ya. Bagian penelitian itu ke Sintanya ya. Skor Sintanya harus 100 itu ya. Kalau kurang itu apa nggak bisa itu Bapak ya? Saya nggak sampai 100 itu. Skor Nah, Sintanya. iya Pak. Jadi eh awalnya kalau dulu DRP malah kita pakai high index sebenarnya Pak ya. High index, cuman karena kita sudah punya Sinta dengan segala kekurangannya, mungkin kita mencoba dengan menggunakan apa yang kita kembangkan sendiri Pak, Sinta tersebut. Dan waktu itu kita hitung-hitung Pak, eh, dengan teman-teman dari TPM untuk yang dikti ada batasan sekian 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 untuk skema tertentu gitu. Nah untuk vokasi kita hitung, kita lihat angka seluruh dosen vokasi. Jadi untuk satu skema kami melihat keseluruhan secara nasional. Takutnya tidak ada yang bisa mengusulkan gitu kan Pak ya kalau kalau batasannya kita buat tinggi gitu. Tapi akhirnya ini Pak apa namanya disepakati angka tersebut itu kita lihat oh ini sudah lebih dari 50% dari dosen vokasi itu sudah bisa mengajukan gitu. Jadi ini memang sudah jadi kesepakatan ini Pak Agung untuk skor-skor tersebut. Iya iya Jadi iya iya. artinya Bapak perlu meningkatkan lagi nih Pak, menambah dikit lagi tuh Pak. Kalau misalnya kurang dikit. Iya iya iya. G siap Semangat siap siap. Semangat Pak Siap, Agung untuk siap meningkatkan Bapak. skor cintanya. G Oke, G oke, saya rasa sampun jelas nggih Pak Agung nggih, terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Pak Adi. Mohon maaf nggih, karena memang kita pada hari Jumat ini kan waktunya agak terbatas karena Jumatan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang mungkin ini saya bacakan mawon lewat chat nggih Pak Adi, nanti bisa Monggo, direspon monggo. secara singkat mawon nggih. Ini ada pertanyaan yang pertama, mohon izin bertanya lewat chat dari Bapak Rahmat Abdullah, apakah skema P2V itu
harus ada mitra minimal 1 orang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait ini dari Ibu Siti Mahmuda, mitra kalau UMKM apakah boleh? Nah, ini Bapak, ini ada pertanyaan terakhir yang sudah dengan respon. Ini saya rasa ini tidak perlu saya bacakan lagi. Mungkin 2 pertanyaan ini Bapak. Terima kasih. Iya Pak, benar Pak. Jadi kalau vokasi kita mengharapkan memang sudah ada mitra ya Pak. Tapi berbeda dengan mitranya MF. Mitra MF kan memberikan dana padanan. Di sini minimal kontribusi yang seperti yang saya sampaikan, kontribusi dari mitra adalah terkait dengan produknya. End produknya itu ya spesifikasinya seperti apa. Nah itu dengan kerjasama dengan mitra, dengan bermitra dengan industri atau pemerintah gitu ya, pemerintah lain gitu ya, KL lain, maka kami mengharapkan produknya itu nanti ujungnya bisa mempunyai daya saing yang kuat gitu, bisa dipasarkan di masyarakat gitu. Jadi memang ada syarat seperti itu, Pak. Yang kedua Siap. apa, Pak? Pak Hairil ya? Ini apakah mitra UMKM diperbolehkan? Oh iya, monggo silahkan. UMKM boleh, BUMN boleh, BUMD boleh. Kemudian kalau di pengabdian masyarakat bahkan pemerintah daerah bisa binaan jadi Pem, apa pengurus daerah itu boleh silakan bisa itu bisa diajukan gitu Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak Bapak Dr. Adi Indra Hermanu atas kesediaan, kemanfaatan ilmu yang diberikan kepada kita semua, menambah wawasan, menambah insight baru untuk kita dalam khususnya untuk pengajuan hibah Kemendikbud vokasi ini. Mungkin saya ada beberapa, mohon izin Bapak, saya akan membacakan beberapa poin poin-poin yang telah saya rangkum dari diskusi kita pada pagi menjelang siang kali ini. Yang pertama mungkin terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nanti mendorong penelitian yang luarannya lebih ke arah hilirisasi teknologi. Kemudian tadi ada prioritas topik yang mana telah digarisbawahi ada ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, teknologi informasi, kesehatan, dan isu lingkungan. Kemudian ada beberapa perubahan gitu Bapak tadi dari panduan atau ketentuan dari 2023 dan di pengajuan di 2024. Yang pertama mungkin tadi standar SBK atau standar biaya keluaran tadi yang sekarang 2024 mungkin lebih berbasis luaran. Kemudian skema PDP dan kerjasama dalam negeri juga ada perubahan. Mungkin nanti direview lagi untuk Bapak Ibu di panduan yang lebih detail. Kemudian skema penelitian terapan yang lebih disederhanakan juga. Ada perubahan juga di skema pengabdian, mungkin prioritasnya ada juga di desa binaan, ada penggantian mitra itu tidak diperbolehkan untuk pengajuan tahun 2024 nih, untuk yang multi year. Kemudian besaran dana naik ya, dari untuk skema PDB tadi. Kemudian juga jadi visibility study lebih ditekankan, ini meskipun sangat sederhana, tapi tetap harus ditekankan. Jadi arahnya dikomersialisasi dan hilirisasi. Kemudian bisa dilakukan mix antara vokasi dan akademik, yang mana nanti dari vokasi menjadi ketua dan akademik menjadi anggota. Dan bisa diusulkan juga untuk lebih dari dua pengajuan, misalnya 1 ketua dan 1 anggota, kecuali nanti ada skema yang lain mempunyai bimbingan di pasca sarjana misalnya seperti itu. Dan mungkin penilaian proposal, kalau tadi saya kutip di akhir pemaparan Bapak Adi terkait dengan yang paling penting adalah kebaruan, kemudian roadmap-nya jelas, penelitiannya, kesesuaian keahlian tim yang dari topik pemilihan penelitian, track record juga ini juga sangat penting dipertimbangkan, kemudian kestrategisan topik serta penulisan yang mungkin menaati aturan gitu Bapak. Jadi itu beberapa poin yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita pada hari ini pada acara workshop kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Adi Indra Hermanu dari Kemendikbud ini memberikan tambahan wawasan, tambahan semangat juga, tambahan ketelitian juga untuk dalam kita menyusun proposal yang akan kita submit atau kita kirimkan ke Kemendikbud. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber, Bapak Adi Indra Hermanu yang telah berkenan menghadiri dan memberikan
wawasan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Ya mungkin dari saya pribadi mengucapkan terima kasih dari Umaha, kemudian juga mungkin dari teman-teman yang dari luar Umaha. Terima kasih juga atas yang sudah bergabung, dan tidak lupa terima kasih juga Bapak Rektor Dr. Hidayatullah SPN yang telah membersamai sampai pada akhir acara pada kali hari ini. Oke, mungkin cukup nggih Bapak Indra, saya mendampingi untuk Iya. sementara ini sebagai Izin Pak moderator. Khairul. Oh nggih, siap. Jadi apa namanya? Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada kesulitan ketika proses submit atau bicara substansi bisa ke kami, atau nanti kalau misalnya urusan Bima teknis nanti saya sampaikan ke teman-teman yang apa namanya mengurusi gitu ya. Nanti ada Mbak Fitri, Mas Dimas. Tapi mohon jangan di ujung-ujung. Kalau di ujung-ujung tuh nanti biasanya sudah mulai padat, agak sulit, itu yang sulit. Dan izin Pak Rektor, Bu Kepala, mohon kami tunggu proposalnya Pak Rektor. Semoga nanti banyak yang bisa dinilai baik dan mendapatkan dana risetnya. Amin, amin. Ya. Siap, Siap, siap. Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Bapak Indra atas closing statementnya juga ya mungkin ya. Jadi ini kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama mendampingi dalam proses penyampaian materi ataupun sesi selanjutnya tadi ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Moderator Pak Khairul Anam atas waktunya, dan saya sampaikan kembali terima kasih kepada Pak Adi Indra Hermanu yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini. Dan mungkin acara selanjutnya sebelum saya tutup akan ada penyampaian atau pemberian sertifikat penghargaan kepada Bapak Adi Indra Hermanu selaku narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin sebagai simbolis, mohon seluruh peserta dapat menghidupkan kameranya untuk bisa berfoto bersama. Ini terpotong. Nah, terima kasih Pak Rektor, Bu Kepala. Ya, makasih. Baik, dari saya sendiri selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun tingkah laku dan juga ucapan yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan untuk silakan mengisi link yang sudah disebar di chat obrolan untuk bisa mengisi daftar hadir, dan nantinya sertifikat maupun materi akan di-share ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Baik, dari saya terima kasih karena sudah bergabung dalam workshop Hibah Bima Kemendikbudristek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Vokasi tahun anggaran 2024. Sampai bertemu di agenda kegiatan selanjutnya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.